Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Mari kita suka memuji menyembah Tuhan. Hati kita disegarkan, hadirat Allah akan turun. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Siapa yang menahan munculnya Antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 5-8 berbunyi demikian. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Alkitab menubuatkan bahwa pada akhir zaman sebelum Yesus datang akan muncul seorang pembinasa keji namanya Antikristus. Dia adalah manusia durhaka yang akan muncul. Sekarang dia belum muncul. Kenapa? Karena masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya ini sudah tidak ada, maka si Antikristus itu akan lebih leluasa lagi menyatakan siapa dirinya. Masalahnya siapa yang menahan sehingga si Antikristus pada masa ini belum muncul. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah pribadi Roh Kudus. Ya, tentu saja Roh Kudus bekerja melalui jemaat sehingga si Antikristus belum bisa menyatakan diri sampai sekarang. Tetapi Roh Kudus itu tidak akan diambil dari dunia. Karena Roh Kudus punya sifat maha hadir. Bahkan pada zaman Antikristus pun Roh Kudus itu hadir. Baik di sorga, di bumi, dimanapun adanya. Karena dia itu omnipresence, maha hadir. Dan kalau Roh Kudus sama sekali tidak ada, bagaimana mungkin ada orang yang bisa diselamatkan di masa kesusahan besar? Setidaknya 140.000 orang-orang Yahudi yang akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dicatat dalam Wahyu pasal yang ke-7. Jadi yang menahan itu adalah gereja atau orang-orang percaya, saudara yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kini Roh Kudus menahan kekuatan si jahat supaya tidak bisa klimaks melalui keberadaan orang-orang percaya. Karena kita kan disebut sebagai garam dan terang dunia. Garam itu salah satu fungsinya adalah mencegah pembusukan. Dunia ini makin lama makin busuk, tetapi tidak mencapai klimaksnya ketika sang garam dunia masih ada. Tetapi ketika garam sudah diangkat, tidak ada lagi, maka kebusukan itu akan menjadi maksimal, merajalela. Kita juga kan terang dunia. Selama masih ada terang, besar atau kecil, kegelapan tidak bisa maksimal. Nah, jadi keberadaan orang percaya di bumi ini menangguhkan datangnya penghukuman. Misalnya, Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora. Tapi Lot masih ada di situ. Maka kemudian Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 10 orang benar, apakah akan dihukum itu kota? Tidak. Tapi rupanya tidak ada orang benar lagi di sana. Kecuali keluarga Lot ini, keponakan dari Abraham. Dan mereka juga masih berlama-lama disuruh keluar. Gak mau sampai diseret tuh sama malaikat Tuhan. Sebab dia bilang kalau kamu gak keluar kami tidak bisa binasakan kota ini. Jadi Lot dan 2 orang anak perempuannya lari saudara. Ya, menantunya gak mau, calon menantu gak mau ikut. Nah istri Lot ikut juga saudara. Tapi akhirnya dia menoleh ke belakang mati jadi tiang garam. Kenapa? Karena hatinya ada di Sodom. Dia sudah keluar dari Sodom, tapi Sodom belum keluar dari hatinya. Karena banyak uangnya di situ. Kalau banyak utangnya di Sodom, kagak noleh-noleh, saudara sekalian. Makanya mari kita simpan harta kita lebih banyak di sorga, sehingga tidak terus menoleh pada perkara dunia ini. Jadi sama seperti adanya Lot yang harus keluar dulu, disingkirkan dulu, baru kemudian hukuman Allah datang. Begitu juga akan terjadi pada akhir zaman. Karena ada 2 program yang saling bertentangan. Yang pertama keselamatan dari Allah, tapi yang kedua dosa dari iblis. Inilah yang Paulus bilang rahasia kedurhakaan. Secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Jadi artinya apa?
Orang yang anti Kristus, anti Kristen, anti firman itu sudah ada sepanjang masa, saudara. Orang yang menentang kebenaran seperti Habel ditentang oleh Kain. Seperti Nehemia ketika membangun kembali tembok Yerusalem dihadang oleh Sanbalat dan Tobia. Ketika Yesus dilahirkan mau dibunuh oleh Herodes. Selalu ada orang-orang yang ingin menentang Kristus dan kekristenan. Saudara pernah pikir nggak? Kenapa kok bukan tokoh agama lain yang seringkali dijelek-jelekan ya? Tapi kok Kristus terus? Karena Kejadian 3:15 berkata bahwa Yesuslah yang akan menginjak kepala ular. Menghancurkan segala pekerjaan iblis. Makanya iblis itu tahu siapa musuhnya. Orang-orang lain nggak akan menghancurkan si iblis kecuali Yesus. Makanya diserang terus-terusan. Tetapi Tuhan akan melindungi umat yang percaya kepadanya. Nah, jadi keberadaan kita di dunia ini mencegah pembusukan. Dan kita harus membawa terang kepada orang-orang yang ada di sekitar. Jangan kita sendiri hidup di dalam kegelapan. Tapi bila gereja sudah diangkat, yang menahan itu sudah disingkirkan, maka antikris akan merajalela, menyiksa manusia, memberikan tanda 666 supaya orang tidak bisa berjual beli tanpa tanda itu. Saudara, jadi kita sedang menantikan pengangkatan orang percaya. Dan biarlah kita semua masuk kepada bilangan orang yang diangkat untuk diselamatkan, bukan ditinggalkan untuk menemui kebinasaan. Tetapi setelah antikris merajalela untuk sekian waktu lamanya, Yesus akan datang kembali menjejakkan kaki di bumi bersama dengan orang kudusnya, membinasakan pekerjaan si antikris itu. Kebenaran akan menang, karena itu mari kita selalu taat dan setia kepadanya. Nah, mendengar ini mungkin ada orang yang pikir, aduh takut juga ya nanti kalau si antikris datang, apa saya masih bisa setia sama Tuhan? Kalau disiksa saya apakah akan menyangkal dia atau tidak? Saudara, kalau engkau sudah percaya Yesus, jangan takut bahwa engkau akan menjadi pengikut antikristus. Karena apa? Ada firman dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi sebetulnya Tuhan sudah tahu yang akan nyembah antikris itu yaitu kelompok tertentu, yaitu orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tidak tertulis dari sejak dunia belum dijadikan. Artinya apa? Orang itu adalah orang yang tidak lahir baru, orang yang tidak percaya kepada Kristus. Saudara, karena itu mari kita jaga hati kita supaya kita nggak sekedar beragama Kristen. Kalau orang beragama Kristen belum tentu lahir baru. Tapi orang lahir baru percaya Yesus ada dalam hidupnya, Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Seperti ambang pintu rumahnya itu sudah ada disapukan tanda darah anak domba. Anak domba Allah ada dalam hidup kita. Nggak akan nyembah antikris. Tapi kalau orang-orang yang kelihatannya beragama Kristen tapi nggak lahir baru, wah hati-hati. Makanya pastikan kita itu lahir baru, bertobat, dipimpin Roh Kudus, cinta Tuhan. Sehingga akhirnya pada waktu masa sulit itu datang, kita diangkat ke atas, ke awan-awan, ke sorga, tidak ditinggalkan dan dianiaya oleh si antikristus. Saudara, kita masih menahan kuasa kegelapan tidak menjadi klimaks. Dan nanti pada harinya yang ditetapkan Tuhan, mari kita tetap setia kepada Kristus, karena kejahatan bisa menang tampaknya sesaat, tapi akhirnya akan dihancurkan oleh kebenaran yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar kami selalu rindu kepada Kristus, tidak takut kepada antikris, karena kami ditetapkan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kami percaya Yesus lahir baru, kami percaya sorga terbuka bagi kami. Dan biarlah kami setia kepada Kristus sampai selamanya. Jamah setiap anak-anak-Mu dengan masalah apapun yang mereka hadapi. Kiranya ada jalan keluar dan iman kami makin teguh di dalam Kristus. Demi nama Yesus, amin. Tuhan memberkati.